Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejahtera bagi semua, sehat semua ya. Jadi pertemuan ini adalah melanjutkan pertemuan yang di hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin itu kan tentang kalor, ya. Jadi hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Kalau izin share screen dulu. Oke. Nah, untuk yang rekaman kemarin, lalu belum sempat upload ke YouTube ya, jadi nanti insya Allah besok hari apa ya, Selasa berarti, itu kalau upload kan. Karena kemarin, nah, karena kemarin itu keburu Bugalo ngajar lagi di kelas 10. Jadi nggak apa-apa, nanti Bugalo uploadkan. Nah, hari ini itu masih tetap di bab kalor dan termodinamika. Kemarin itu ada beberapa soal yang belum Bugalo bahas ya. Pertama itu ini. Di sini soalnya itu kemarin belum ada gambarnya ya. Ini ada di soal pretest. Nah, di sini diketahui dua batang logam yang berbeda, P dan Q, ya, disambungkan satu sama lain pada ujungnya bebas. Masing-masing dikenakan suhu yang berbeda, yaitu T1-nya adalah 100 derajat Celcius ya di sini. T2-nya itu 40 derajat. Nah, T3-nya di sini adalah 20 derajat Celcius. Kalian diminta untuk mengganti batang dengan nilai konduktivitas tertentu serta mengubah panjangnya. Nah, ini ada konduktivitas P, kemudian ada konduktivitas Q, kemudian ada panjang batang I dan panjang batang L. Nah, ini adalah perbandingan ya, perbandingan antara konduktivitas sama panjang. Nah, kalian diminta untuk cari yang sesuai untuk nilai konduktivitasnya. Oke, kita bisa menggunakan rumus asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, rumusnya kalor itu sendiri itu adalah Q sama dengan K dikali A, luas permukaan dikali delta T per L dikali waktu. Nah, ini kan dianggap sama ya. Di sini ada luas permukaannya dianggap sama. Kemudian delta T-nya nanti kan ada tadi ya. T-nya ini juga dianggap sama. Nah, nanti kita hitung menggunakan perbandingan K, kemudian delta T, kemudian panjang batang. Nah, kalau kita buat Q lepas sama dengan Q terima, berarti kan kalau ini 100, berarti kan campurannya di sini ya. Tinggal kita lihat aja. Q lepasnya berarti punya siapa? Yang melepaskan kalor berarti kalau di sini 100, di sini jadi 20. Berarti kan yang melepas itu T. Punya T1 ya, berarti yang batang yang P. Berarti yang di Q lepas ini nanti punyanya yang P. Jadi di sini ada K, P. A dan T-nya dianggap sama. Kemudian di sini ada delta T per L punyanya P. Nah, di sini punyanya I. Nah, delta T-nya berarti kalau yang lepas itu T1 dikurangi T2. Nah, nanti yang Q terimanya berarti T2 dikurangi T3.
delta T ya ini ya. T1 min T2 kali LP. Terus di sini ada kaki. Nah, T1-nya tadi adalah berapa? 100. Dikurangi 40. LP-nya tetap ditulis LP. Terus kaki di sini 40 dikurangi 20. Di sini KP sama dengan 60 per LP. Kemudian di sini ada kaki 20 per LI. Nah, kalau kita buat perbandingan, ini kan bisa dicoret. Berarti tinggal 3. Terus kakinya di sini 1, di sini LQ. Nah, kalau kita cari KP, berarti sama dengan pindah ruas ya berarti ini. Jadi 1/3 kaki kali LP per LQ. Nah, tinggal kalian masukkan ke persamaan-persamaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, kalau pertama berarti KP-nya itu 2 kaki. Ininya, bentar, KP-nya itu 2 kaki, LQ-nya itu 6 LP. Dari persamaan ini. Oke, coba. Ya, yang A itu KP sama dengan 2 kaki. Terus LQ sama dengan 6 LP. Dari persamaan ini, oke, dari persamaan ini nanti 1/3 kaki dikali LP per LQ, ya. KP-nya silakan dimasukkan 2 kaki. Berarti kan jadi 2 kaki sama dengan 1/3 dikali kaki. LQ-nya adalah 6 LP. Nah, berarti ada yang bisa dicoret? Enggak. Ini kan. Terus kakinya ini bisa ini dibagi. Berarti kan jadinya 2 kaki sama dengan 1/3 kaki per 6. Ini nggak bisa dicoret ya. 6 kali 3, 18. Berarti kan hasilnya tidak sama. Berarti kan gini ya. Berarti kan tidak sama dengan. Nah, berarti jawaban yang A itu adalah salah. Jawaban A ini adalah salah. Kemudian yang kedua itu yang B. B itu berarti gimana? B itu KP-nya setengah kaki. Terus LQ-nya 6 LP. Tinggal dimasukkan lagi. Kalau tadi berarti harusnya enggak ya. Kan hasilnya ini setengah kaki tidak sama dengan 1/18 kaki. Ya kan? Kan yang ininya diganti setengah aja. Jadi B juga salah. Nah, yang C sekarang. Yang C itu nanti jadinya 2 kaki sama dengan ini tetap ya 6 ya. Oh, LP-nya ini yang 6. Berarti tadi itu rumusnya buka taruh sini deh. C. KP-nya adalah 2 kaki.
Terus di sini LP-nya itu 6 LQ. Nah, kalau di ini berarti kan jadi 2 kaki sama dengan 1/3 kaki kali LP-nya 6 LQ per LQ. Nah, yang bisa dicoret, silakan dicoret. Ini bisa dicoret, bisa dicoret. Nah, ini kan bisa dicoret. Nah, berarti kan hasilnya sama ya. Sama-sama 2 kaki. Berarti jawabannya adalah yang C. C, C, C. Oke. Kemudian kemarin sudah, ini juga sudah. Yang belum adalah yang beda grafik. Nah, ini nah, pemanasan global telah menjadi fenomena nyata yang berdampak besar terhadap lingkungan. Suhu rata-rata permukaan bumi meningkat. Nah, ini ada grafiknya, kemudian ada perhitungannya. Nih ya, dari eh, peningkatan ini berkorelasi untuk melonjak kadar karbon dioksida dari 316 ppm menjadi 420 ppm dalam kurun waktu yang sama. Ini ada grafiknya. Grafiknya ini hubungan antara suhu dengan tekanan. Meningkatnya suhu atmosfer menyebabkan molekul-molekul gas di udara bergerak lebih cepat sehingga memicu perubahan tekanan dan volume. Nah, ini kalau kalian amati di sini ya. Meningkatnya suhu atmosfer itu menyebabkan molekul-molekul gas di udara itu bergerak lebih cepat, sehingga memicu perubahan tekanan dan volume di berbagai lapisan atmosfer. Nah, fenomena ini memperkuat penguapan, memperbesar badai tropis, dan seterusnya. Jadi dia berdampak pada ketidakstabilan cuaca, ya, karena berubah-ubah. Oke, terus untuk meneliti lebih lanjut, ilmuwan itu sudah, nah ini di lab ya, melakukan simulasi di laboratorium sebesar ini. Kemudian diisi, ini adalah volumenya. Berarti ini volumenya, P besar. Kemudian diisi oleh 0,1 mol gas itu adalah N kecil, itu jumlah mol. Percobaan dilakukan untuk mengamati hubungan antara suhu dan tekanan gas dengan menggunakan konstanta gas ideal, ini adalah R. Dan ini adalah pasti. Kalau tidak diketahui dalam soal, biasanya juga ada dalam bentuk kotak biasanya ya. Entah itu di awal atau di setiap soalnya pasti ada. Tuh. Kalau nggak ada, ya berarti otomatis harus paham kalian 0,082 gitu. Oke, berdasarkan informasi di atas, jika suhu dinaikkan menjadi 0, dan ini berapakah perubahan tekanan gas yang diprediksi berdasarkan hukum gas ideal dan apa implikasinya terhadap kestabilan atmosfer? Jadi ini jawabannya cuma satu ya. Oke, nah kita coba cek yang nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 itu berarti tekanannya naik. Tekanannya naik 1 atm. Hal ini berarti gas menyerap energi lebih banyak dari yang dilepaskan. Rumusnya pakai P, V, N, R, T. Ya, rumusnya PVNRT ini. Nah, di sini karena gasnya itu tetap, ini kan yang mana tadi? Hubungan antara suhu dan ini, volumenya itu tetap.
Kalau volumenya tetap berarti kita hanya bisa menggunakan yang lainnya, ya kan? Volumenya kan ini tetap, ya kan? Berarti nanti kita membuat perbandingan antara P sama T. Nah, itu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi N sama R-nya ini juga dianggap sama aja, gitu. Nah, kita diminta mencari di sini P-nya adalah apa tadi ada ya? Tekanannya itu naik 1 atmosfer. Apakah benar dia itu naiknya 1 atmosfer? Kalau sebelumnya itu adalah 1, gitu. Nah, T-nya di awal itu ada T1-nya adalah 0 derajat Celcius. Nah, kalau Celcius dijadikan ke Kelvin itu ditambah 273. Berarti kan 273 K. Nah, kalau T2, T2-nya berarti berapa? 100 ditambah 273. Berarti 373 Kelvin. Nah, perbandingannya di sini kita cari P2-nya. P2-nya berapa? Berarti P1 dikali T2 per T1. T1-nya 1, T2-nya 373. Terus bawahnya 273. Berarti 273 dibagi 373. Pak, kalkulator aja kita ya. 273 dibagi 373. 0,73. Kebalik bukan lo ya? Balik, 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 balik. 373 dibagi 273. 1,37. Nah, berarti perbandingan dari P2 P1 yaitu 1,37 dikurangi 1. Berarti kenaikannya adalah 0,37. Nah, berarti yang opsi yang A itu salah. Karena di sini tekanannya itu naik 1 atm. Padahal yang naik adalah 0,37. Yang B. Yang B ini tekanan tetap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tidak mempengaruhi tekanan. Nah, ini salah ya. Karena yang benar adalah suhu itu mempengaruhi tekanan. Yang C, tekanan naik sebesar 0,09. Delta P-nya itu, hal ini menunjukkan bahwa gas ideal itu bersifat konstan. Tekanan itu naik setiap 0,09, setiap suhunya itu naik 25 kali. Kalau kita lihat ini, ini benar ya, 0,09 atm. Jadi ke sini kalau dikurangi juga 0,09. Terus 1,3 dikurangi 1,18. 0,12 ya. Ini 0,12. Terus di sini jadi 0,1 ya. Tekanan naik sebesar 0,069 setiap suhu itu naik 25. Apa benar? Ini suhunya benar ya. 25, tapi tekanannya tidak. Berarti jawabannya adalah salah. Kemudian ini juga salah. Terus ini gas ideal itu bersifat tidak konstan. Ya, yang benar.
karena dia akan dipengaruhi oleh suhu dan ini tadi tekanan. Kemudian yang D. D ini tekanan turun sebesar 0,18 atmosfer. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu justru menurunkan energi kinetik partikel gas. Wah, peningkatan suhu itu bisa menaikkan energi kinetik ya. Ini juga salah, yang benar adalah yang E berarti. Coba. Tekanan naik 0,35 atmosfer ya, sekitar ini kan. Artinya kenaikan suhu menyebabkan molekul bergerak lebih cepat, betul. Menekan dinding lebih kuat memicu ketidakstabilan cuaca. Nah, ini tadi kan sudah ada di sini. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian yang ini adalah peningkatan kadar CO2 secara langsung. Ini sama ya. Jadi grafiknya sama, soal ceritanya juga sama. Berdasarkan data simulasi dalam sistem gas ideal tertutup dan fenomena pemanasan global, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab badai tropis cenderung makin kuat di masa kini? Nah, kalau dilihat tadi kan penyebabnya, ya aja. Penyebabnya adalah nih, fenomena ini memperkuat meningkatnya suhu atmosfer, menyebabkan molekul-molekul gas di udara bergerak lebih cepat sehingga memicu perubahan tekanan dan volume di berbagai lapisan atmosfer sehingga berdampak pada penyebabnya badai tropis. Kita cek. Oke. Kita cek dulu satu-satu ya. Yang pertama, peningkatan kadar CO2 secara langsung mengubah kapasitas panas udara, membuat atmosfer lebih cepat panas dan meningkatkan konveksi vertikal yang mengganggu stabilitas. Nah, ini kalau kita cek ya, peningkatan kadar CO2 ini mengubah kapasitas ini. Dan meningkatkan konveksi vertikal yang mengganggu stabilitas cuaca. Salah ya ini ya, karena kan nggak ada di sini. Peningkatan kadar CO2. Di sini itu cuma membahas memperkuat penguapan, kemudian memperbesar badai tropis berdampak pada kestabilan cuaca. Oh, ini ada nih. Peningkatan ini berkorelasi kuat dengan melonjaknya kadar karbon dioksida. Peningkatan kadar CO2 secara langsung mengubah kapasitas panas udara. Nah, dia itu tidak mengubah kapasitas panas udara, tapi dia memperkuat penguapan. Kemudian, nah ini meningkatnya suhu laut oleh pemanasan global mempercepat penguapan air dan pelepasan energi laten. Nah, ini yang benar. Utama intensifikasi badai tropis karena dia kan mengalami penguapan air sehingga terjadinya pelepasan energi laten ini dari kondensasi menjadi pendorong utama terjadinya badai tropis. Kemudian, nah ini yang ketiga.
Oke, lanjut. Jadi, soal yang ketiga ini ada jawabannya lebih dari satu. Berdasarkan informasi tadi, berapakah perubahan tekanan gas yang diprediksi berdasarkan hukum gas ideal, yang mempengaruhi kestabilan atmosfer dalam konteks pemanasan global? Jadi yang pertama, ini kan gas hubungan tekanan terhadap suhu dalam skala Kelvin akan membentuk garis lurus yang melewati titik asal 0K dan 0 atm. Jelas betul ya, karena kan pasti melewati grafik 0 ini. Berarti yang A adalah benar. Itu dia. Terus yang B, untuk mempertahankan tekanan gas tetap pada 1 atmosfer, saat suhu naik menjadi 50 derajat Celcius, kalau ini dijadikan ke Kelvin berarti harus ditambah 273. Jadinya 323 Kelvin. Nah, jadi wadahnya itu harus diperbesar 1,98 liter. Apakah benar? Nah, nomor 2 ini berarti yang B, opsi yang B ini kita menggunakan rumus PVNRT. Apakah benar volumenya itu harus segitu? Nah, N-nya ini dibagi P. N-nya tadi kan 0,1 dikali 0,0821. T-nya berarti perubahan suhunya kita menggunakan ini ya. 323. Nah, dibagi 1 ATM. Hasilnya adalah 2,65 liter. Nah, apakah benar? Nah, volume awalnya itu adalah sebesar berapa? Ini kan 2,36 liter. Jadi, apakah benar delta V-nya itu 2,65 dikurangi 2,36? Benar ya, 2,36. Nah, berarti kan nggak sampai 1,98 liter ya. Coba, 2,65 dikurangi 2,36, 0,29. Ini juga salah. Oh, yang pertama tadi benar ya. Opsi yang C, perbandingan kenaikan tekanan terhadap kenaikan suhu dalam Kelvin menunjukkan nilai yang konsisten, yaitu sebesar 0,036 atmosfer. Nah, perbandingan kenaikan. Oke, yang C, ini tadi yang B. Yang C berarti kan pakai perbandingan. Nah, kita gunakan perbandingan kenaikan tekanan terhadap suhu, berarti P per T ya. Yang ditanyakan P per T. Nah, dari rumus PVNRT ini, berarti P, T-nya yang pindah ruas. Berarti NR per V. Apakah benar 0,1, 0,0821 dibagi volumenya kita pakai 2,36. Ulin tahu nih. Nah, oke. 0,1 dikali 0,0821. Oke, dibagi 2,36. Hasilnya, hasilnya adalah 0,0035 nggak sih? 348 ya? 348, 35. Salah ya berarti? Hampir aja sedikit. Terus, yang D. Jika volume wadah itu diperbesar 2 kali lipat,
dengan jumlah mol kasih yang sama, N-nya ini berarti sama, N-nya itu 0,1, tekanan gas pada suhu ini menjadi ini, apakah benar? Oke, yang D, berarti D itu volumenya jadi 2 kali V1. Berarti volume awal kan 2,36. Dikali 2 itu jadinya 4,72. Nah, kita disuruh menghitung apakah benar tekanannya itu menjadi itu 0,7 Tn RT per V. 0,1, 0,0821, T-nya itu pakai 100 berarti ditambah 273 jadinya 373. 373 dibagi volumenya 4,72. Hasilnya adalah 0, berapa? 0,1 dikali 0,0821 dikali 373 dibagi 4,72. Hasilnya adalah 0,64 ya. Ini kan 0,64, 0,65. Nah, kalau dibulatin tetap 0,6 ya. Mendekati. Oke. E. Tekanan akan meningkat sebanding dengan suhu jika volume dan jumlah molnya tidak berubah. Benar, ya kan? Tekanan itu akan meningkat sebanding dengan suhu kan? Iya. P kan sebanding dengan suhu ini. Kalau P itu nih dari rumus ini. P itu sebanding dengan suhu. Jadi kalau P-nya meningkat, T-nya juga pasti meningkat. Walaupun jumlah volume dan jumlah molnya itu tidak berubah. Jadi jawabannya adalah yang A dan E. Oke, ya numpuk nih. Nomor 8. Pemanasan global telah menjadi fenomena nyata yang berdampak besar terhadap lingkungan. Suhu rata-rata permukaan bumi meningkat. Tetap ya sama ini. Kita diminta untuk mencari yang benar. Lebih dari satu. Meskipun suhu gas itu meningkat, tidak ada usaha yang dilakukan karena volumenya itu tetap. Oh, ini adalah rumus yang pertama, yang kemarin hari Selasa itu sudah Bukalo jelaskan. Rumusnya adalah Q sama dengan V sama dengan P kali delta V. Nah, kalau di sini volume sistem itu tetap, berarti kan kalau delta V itu kan V2 min V1. V2 min V1 kalau tetap misal V2 itu 5 dikurangi 5 kan tetap kan? Berarti kan 0. Nah, berarti kalau delta V-nya di sini tuh 0, P-nya berarti berapa? 0. Berarti meskipun suhunya meningkat, tidak ada usaha yang dilakukan karena karena volumenya itu tetap benar karena V-nya sama dengan 0. Kemudian yang B, dalam sistem tertutup berisi gas ideal, energi dalam itu tidak bergantung pada suhu, melainkan pada tekanan dan volume. Nah, ini bisa pakai U sama dengan 3/2 nRT. Pakai rumus ini. Nah, apakah ada hubungannya? Tidak bergantung pada suhu. Wah, padahal di sini ada suhu. Dan di suhu. Berarti di sini adalah salah. Nah, ini harusnya energi dalam itu bergantung dengan suhu. Terus energi kinetik
itu meningkat saat suhu naik, sehingga kalor masuk dapat meningkat energi internal juga. Ya kan, ini kan tadi udah ada di atas ini. Molekul-molekul gas itu bergerak lebih cepat sehingga memicu perubahan tekanan dan volume. Nah, jadi jawabannya adalah A dan C. Bentar ya guys, ada pengamen. Oke, lanjut. Pilihlah pernyataan yang benar terkait analisis energi dalam dan usaha sistem menurut hukum 1 termodinamika. Yang pertama, di sini gas dipanaskan. Ya, pernyataan pertama menunjukkan sistem menerima kalor dan melakukan usaha positif. Apakah benar? Gas itu dipanaskan dalam silinder tertutup. Pistonnya bergerak ke atas. Apakah benar dia itu menunjukkan sistem menerima kalor? Ini menerima kalor dan melakukan usaha. Nah, kalau dia pistonnya itu bergerak ke atas, berarti kan otomatis gasnya ngembang ya. Ini, aku gambarin. Nah, kalau pistonnya ini bergerak ke atas, berarti kan otomatis di sini ada kalor, ya kan? Kalornya masuk. Jadi kan pasti ada usaha atau dia melakukan usaha. Berarti W-nya itu tidak lebih dari satu, tidak W-nya tidak sama dengan 0 gitu. Berarti kalau kita pakai rumus delta U Q min W, jadi dia bisa menerima kalor dan melakukan usaha karena dia lebih dari 0. Berarti menunjukkan menerima kalor ini benar ya. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua menunjukkan energi dalam sistem itu meningkat karena tidak ada usaha. Di sini karena tidak ada usaha. Tipe ya kurang A. Menunjukkan energi dalam sistem itu meningkat karena tidak ada gas didinginkan dalam silinder tertutup. Piston dijaga tetap diam dengan beban berat. Perhatikan di atasnya ini ada beban. Ditambahkan beban. Ya kan? Nah, harusnya Q-nya itu sama dengan Oke. Oke, berarti kan Q-nya itu tidak lebih besar dari 0. Pistonnya diam berarti tidak ada usaha. Iya kan? Kan volumenya tetap. Kalau volumenya tetap, kalau V-nya tetap, maka tidak ada usaha karena W sama dengan P kali delta V tadi. Kalau gitu berarti usahanya adalah 0. Berarti menunjukkan energi dalam sistem itu meningkat karena tidak ada usaha. Lah, kalau tidak ada usaha, kalau digunakan rumus yang energi dalam, ya kan, delta U sama dengan Q min W.
Berarti delta U sama dengan Q. Berarti apakah meningkat? Ya, tidak, iya kan? Tapi harusnya menurun. Berarti ini harusnya menurun. Ada salah. Pernyataan ketiga itu apa tadi ini? Pernyataan ketiga menunjukkan perubahan energi dalam itu berasal dari usaha luar. Energi dalam berasal dari energi luar. Gas dikompres cepat dalam silinder tertutup dan piston bergerak ke bawah tanpa perpindahan panas. Kalau dikompres cepat dalam silinder, kalau tadi dipanaskan, satunya didinginkan. Didinginkan, ini satunya dipanaskan ya. Kalau ini dikompres. Berarti tidak ada kalor. Q sama dengan 0. Kompresi berarti kerja dilakukan pada gas. W-nya berarti kalau kita masukkan di sini, ya kan, berarti C delta U sama dengan Q min W. Q-nya ini 0. Berarti delta U-nya sama dengan min W. Kalau negatif berarti usahanya dari luar. Berarti ini 4. Yang keempat, gas memuai isobarik dan menerima sebesar ini. Q-nya. Terus menunjukkan perubahan energi dalamnya apakah benar 200 Joule. Ini tuh. Berarti kalau D-nya sama dengan delta U sama dengan Q min W. Delta U-nya apakah benar 200? Kalau Q-nya itu 500, kemudian usahanya itu 300. Q-nya 500, W-nya 300. Apakah benar 200 Joule? Benar. Kemudian pernyataan kelima menunjukkan energi dalam sistem bertambah meskipun tidak ada kalor masuk. Apakah benar kalau tidak ada kalor masuk itu terjadi perubahan energi dalam? Salah. Harusnya juga berubah ya. Kalau energi dalamnya bertambah, berarti kan kalornya juga harusnya bertambah. Jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Kemudian ini nomor 9. Baru ya ini ya soalnya ya. Oke, selama 2 dekade terakhir, suhu rata-rata global mengalami peningkatan signifikan pada ini. Oke, terus ini adalah anomali suhu global dan energi radiasi tertahan. Dari tahun per tahun, terus ini ada grafiknya. Ini antara suhu, kemudian di sini ada energi radiasinya. Selain itu, salah satu penyebab peningkatan suhu yaitu kita kasih blok dulu. Yaitu meningkatnya jumlah energi radiasi matahari yang tertahan di atmosfer akibat efek rumah kaca. Kemudian data tren kenaikan energi dapat diamati pada grafik di samping. Energi ini berkontribusi langsung pada peningkatan suhu udara. Untuk memahami pengaruh energi panas terhadap perubahan wujud zat, sekelompok siswa melakukan simulasi. Dalam simulasi itu ada 500 gram es. 500 gram es kalau dijadikan ke kilogram, itu berapa? 0,5 bagi 1000 ya. Berarti massa di sini 0,5 kilogram. Kemudian suhunya 0 derajat ditempatkan dalam ruangan bersuhu 25 derajat Celcius. Es menyerap kalor dengan kalor lebur itu 334. Ini adalah L-nya ya. Ini adalah kalor lebur. Oke, yang pertama, kalor yang diserap es sama dengan massa es dikali
Kalor lebur es, benar ya? Ini tuh rumusnya kalor lebur, massa dikali kalor lebur es, benar. Jumlah kalor yang diperlukan es untuk mencairkan ini adalah, berarti pakai rumus itu tadi, massa dikali kalor lebur. Kalor leburnya adalah 334 berapa? 0,5 dikali 334, ini adalah 167. Jawabannya salah ya berarti? Salah. Ini harusnya 167. Suhu akhir es setelah mencair tetap 0 derajat Celcius karena belum menyerap kalor untuk menaikkan suhu. Jadi kalau es itu mencair, itu tetap apa, suhunya itu masih tetap 0 derajat Celcius. Jadi belum mengalami perubahan suhu. Seperti kalau kita pingin, ada contohnya itu pencairan air ini di kutub. Terus terakhir nih, terakhir, pilihlah pernyataan yang benar, hubungan antara energi radiasi tertahan dan meningkatkan suhu global. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, kalau yang ini anomali suhu global meningkat seiring dengan peningkatan jumlah awan tinggi yang memantulkan radiasi keluar angkasa. Peningkatan jumlah awan tinggi itu dapat memantulkan radiasi keluar angkasa. Berarti di sini adalah kalau awannya tinggi itu dia cenderung menahan radiasi. Jadi bukan memantulkan harusnya ya di sini. Tapi menahan radiasi keluar angkasa sehingga memberi efek pemanasan itu bersih. Nah, kalau awannya itu tebal, itu yang malah mudah untuk memantulkan radiasi keluar angkasa. Jadi harusnya kalau awannya itu rendah ya atau tebal, itu yang dapat memantulkan. Terus yang B, energi radiasi matahari itu tertahan di atmosfer karena lapisan ozon makin menipis, memungkinkan lebih banyak panas yang masuk. Lapisan ozon itu menyerap radiasi. Ini tertahan ya. Oke, tetapi bukan karena lapisan ozon, tapi karena peningkatan gas. Ini benar sampai sini, tapi bukan karena ini. Bukan karena lapisan ozon itu makin menipis. Jadi yang betul adalah karena peningkatan gas rumah kaca. Jadi yang B adalah salah. Kemudian yang C, kenaikan energi radiasi itu tertahan di atmosfer. Ini benar ya. Ini tertahan di atmosfer menunjukkan pengaruh langsung dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Nah, ini baru benar. Ya,
kenaikan anomali suhu global dari 2005 ke 2024. Nah, oh benar Pak. 2005. Oke, benar. Konsisten dengan tren meningkatnya kalor tersimpan di atmosfer. Meningkatnya kalor tersimpan di atmosfer. Di sini antara apa energi radiasi yang tertahan ya. Oke, ini kan dilihat kalau dari trennya itu dia kan semakin meningkat ya energi radiasi tertahannya. Kalau energi radiasi tertahannya itu semakin meningkat, berarti ya kalor yang tersimpan di atmosfer itu juga meningkat. Jadi ini juga benar. Kemudian ya energi radiasi yang tertahan di atmosfer itu berasal dari pemantulan sinar matahari oleh permukaan laut dan awan cumulonimbus. Kalau pemantulan itu justru mengurangi energi yang masuk ke sistem. Jadi energinya itu terperangkap oleh radiasi panjang yang dipancarkan. Ini itu tertahan. Salah ya? Tertahan di atmosfer. Itu berasal dari pemantulan, bukan pemantulan sinar matahari ini ya. Tapi karena ini peningkatan gas rumah kaca. Oke, jadi itu adalah terakhir ini. Ramai sekali. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang kalor. Harusnya sudah ada ya materi listriknya. Setelah ini nanti kalau upload ini, bentar-bentar, kok bisa di stop sharing. Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, stopnya. Oke.